Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Hadaratal muhtaramun wa zumratal mu'minun rahimakumullah. Bapak Ibu terima kasih ya. Bapak Ibu para peserta ta'lim rutin Masjid Jami Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmatnya yang tak terukur sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu di bulan Syawal dan kembali mengkaji ilmu-ilmu Allah di dalam Masjid Jami Al-Hidayah ini. Besar harapan apa yang kita kerjakan seluruhnya dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ini pertemuan pertama kita tentunya di bulan Syawal setelah kita mauquf selama 1 bulan penuh. Karena di bulan suci Ramadan itu ya. Wah, Ramadan kembali ke pagi gitu ya. Maka pada kesempatan kali ini setelah mauquf kira-kira 3-4 minggu lah gitu ya Bu ya, kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali melaksanakan taklim rutin kita. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 10 bulan ke depan untuk melaksanakan taklim rutin ini. Amin. Allahumma amin. Tentunya karena ini baru pertama, saya belum akan membahas kitab Safinah, tapi ini akan saya sampaikan satu charger keimanan agar kita menganggap penting dan perlu tentang ngaji. Saya mengkisahkan ini karena setiap awal mengaji, guru kami Syekhina wa murabbi rohina, baik Mbah Maimun atau Kiai Haji Umar Faruk, senantiasa memberikan nasihat ini sebelum kita memulai pengajian. Tepatnya di dalam surat Al-Kahfi mulai ayat 60, bahwasanya ada imam namanya Al-Imam Khatib Al-Baghdadi. Kalau kita belajar ilmu hadis, ini imam menjadi rujukan kaitannya dengan ilmu hadis. Namanya Al-Imam Khatib Al-Baghdadi, orang Baghdad, Irak. Beliau mengarang kitab namanya Ar-Rihlah fi Thalabil Hadis. Judul kitabnya Ar-Rihlah fi Thalabil Hadis. Ini kitab 17 jilid. Saya di rumah punya. Ibu bapak kalau mau baca kitab-kitab kayak begini silakan main ke rumah. Tapi saya nggak punya kesempatan untuk menterjemahin. Udah ibu bapak aja baca sendirilah. Kan begitu ya. Silakan baca. Kalau kitab boleh baca sepuasnya di rumah saya, tapi nggak boleh dibawa pulang. Karena kitab itu bagi saya itu istri. Jadi masa istri dibawa pulang kan nggak boleh kan begitu ya. Nah, jadi ada kitab namanya Ar-Rihlah fi Thalabil Hadis. Di sana ada hadis Rasulullah SAW panjang sekali, kira-kira 3 halaman, khusus hadisnya Rasulullah SAW menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam. Ketika pertama kali Nabi Musa diangkat jadi Nabi dan Rasul, Nabi Musa itu naik ke atas mimbar, khutbah pertama. Naik ke atas mimbar Nabi Musa alaihissalam, lalu menyampaikan ilmu, menyampaikan khutbah bilisanin fasihin wa i'tiqadin sahih. Lisannya fasih, lisannya bagus, cara penyampaiannya benar. Nabi Musa ini termasuk orang yang nggak bisa ngomong pelo, cadel. Tapi dalam khutbahnya 2 jam berturut-turut nggak pernah ketemu huruf ro. Tuh hebatnya Nabi Musa tuh. Kalau kita orang cadel bentar-bentar ketemu bentar-bentar ketemu tuh kita. Nabi Musa lisannya fasih, bisa mencari padanan kata kalimat yang tidak bertemu dengan huruf ro selama 2 jam. Bilisanin fasihin wa i'tiqadin sahih. Lalu i'tiqadnya, cara menyampaikannya benar. Kadang-kadang mohon maaf, ada orang ceramah kok nggak masuk, ngaji kok nggak masuk sama murid-muridnya, sama orang ahli ta'lim, karena i'tiqad gurunya nggak beres. Ada motif di luar ngaji. Habis ini kira-kira ada makan apa enggak ya, begitu. Ada.
Kalau habis ada yang makan, ada yang diteng-teng apa enggak ya, kan begitu. Makanya banyak, mohon maaf, banyak jamaah-jamaah itu rodo blow on lah, begitu bahasa saya. Karena gurunya nggak beres, i'tiqadnya nggak sahih, nggak selamat. Kalau Nabi Musa lisannya fasih, i'tiqadnya sahih, sehingga apa yang disampaikan nyampe itu kepada muridnya, apa yang disampaikan nyampe kepada jamaahnya. Sehingga selesai khutbah, Nabi Musa alaihissalam turun. Habis Nabi Musa turun, ada yang nanya kepada Nabi Musa, "Ya Musa, hai Nabi Musa, kira-kira ada nggak orang yang lebih pintar, pandai di antara kita ini atau di seluruh dunia ini yang lebih pandai seperti kamu Nabi Musa, yang lebih pandai dari kamu, yang lebih pintar daripada kamu?" Emang sih Nabi Musa nggak jawab langsung, Pak. Kalimatnya begini, emang siapa? Tuh begitu tuh Nabi Musa tuh. Memang tidak, sebenarnya lagi mau ngomong Nabi Musa, ya saya, begitu bahasanya. Tapi karena Nabi dan Rasul nggak boleh terang-terangan mutakabbirin, nggak boleh terang-terangan jadi orang yang mukabbar, takabur, maka dia balik nanya, emang siapa? Kan begitu. Padahal mah sebenarnya, nih saya nih paling hebat. Ini bukan kalimat yang menjadikan Nabi Musa alaihissalam menjadi orang mutakabbir, orang yang takabur, tapi hampir, nyaris. Kalau kita kan enggak, Ustaz, antum pinter banget. Lah iyalah, gue juga nyantrennya lama. Begitu kita mah. Bener apa enggak nih? Kadang-kadang begitu kita, kadang-kadang. Ustaz, antum baca Qurannya enak banget. Oh iya, nggak ada sejeger nih, cuma ini nih. Gayanya begitu tuh. Begitu nggak kita, Bu? Ibu, ya Allah, cantik bener, Masya Allah, mukanya kayak orang Arab. Oh iya, wong buyut-buyutku ya orang Arab kok. Kan begitu kita ya. Begitu. Padahal Arab pating genah, Bu. Arab pating genah ki opo? Arab yang udah nggak beres lah kan begitu. Banyak yang kayak begitu. Nabi Musa sejujurnya pengen ngomong kayak begitu. Tapi karena Nabi dan Rasul nggak kejadian. Emang siapa? Lalu ditegur sama Allah Subhanahu wa taala, "Ya Musa, wa fauqa dzi ilmin alimin." Di setiap ada orang alim, pasti ada yang lebih alim lagi. Di atas langit ada langit yang lebih tinggi. Oh begitu. Nabi Musa ini, Bu, Nabi dan Rasul. Ketika ditegur sama Allah, dilurusin sama Allah, terima. Kalau kita kan enggak. Ustaz, di sono ada orang lebih pinter no dari Ustaz. Wah, emang siapa? Belum tahu gua. Begitu kita tuh. Kita. Tapi kalau Nabi ditegur sama Allah, dilurusin sama Allah, karena Nabi sifatnya maksum. Maksum itu tidak boleh dosa, nggak boleh kena dosa, harus lurus dari dosa. Maka Nabi Musa alaihissalam hatinya langsung terketuk, tertegun. Kata Nabi Musa apa? Ya Rabbi, mana orangnya yang pinter itu, yang lebih hebat dari saya, yang lebih pinter dari saya pengen berguru. Tuh Nabi Musa. Kira-kira ibu kalau udah jadi ustazah, cerita ini di RT 6, di sini sih nggak ada lah insya Allah. Ustazah, angger mimpin tahlil, mimpin ratib dan lain sebagainya. Itu kalau nggak ditaruh di depan, purik. Purik ya apa? Pulang ngambek. Udah selesai nahlil dan lain sebagainya, ustazah di sono di RT 6. Nggak dikasih pisang satu sisir, ngambek. Besoknya nggak datang lagi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena hatinya belum sahih, belum beres, belum bener. Makanya fungsinya ngaji itu satu diantaranya benerin hati, biar hati kita lempeng. Nabi Musa bilang kayak gitu, ya Rabb, mana orangnya yang lebih pandai dari saya, yang lebih alim dari saya, yang lebih pintar dari saya. Saya ini pengen berguru sama dia. Ada Musa, ada orangnya. Kalau kamu mau bertemu dengan orangnya, syaratnya 2. 1, kamu harus goreng ikan, masukin kerantang. Makanya mohon maaf Ibu, mohon maaf. Makanan itu satu diantara syarat ngaji. Kudu ada makan. Pecel, bacem, itu harus itu. Apalagi? Tunjang. Kok tunjang? Jangan kalau tunjang jangan. Bacem tempe, bacem tahu, urab. Wajib itu ada itu. Ini dengerin nih ceritanya Nabi Musa.
Kata Allah, ambil rantang goreng ikan. Ambil rantang goreng ikan. Buat apa ini ya Rob? Buat bekal kamu. Nggak ada orang yang melakukan perjalanan tanpa perbekalan. Pakai bekal. Ngaji kok ya pakai bekal, Bu. Nggak boleh ngaji polosan aja itu. Ngaji kok polos. Nggak bawa buku, nggak bawa pulpen. Sepinter apa kita? Sehebat apa kita? Bekalnya itu salah satunya buku, pulpen. Kita ini sudah, mohon maaf, tue, sudah tue. Kira-kira kemampuan ingatan kita jauh lebih bagus apa tidak dengan anak-anak muda itu, Bu? Bagus. Bagus ya? Ya nanti habis dari masjid juga pulang hilang lagi. Coba aja kalau nggak percaya. Percaya nggak sama saya? Ngaji tuh bawa pulpen, bawa buku. Saya kemana-mana harus bawa pulpen. Kalau sekarang pulpen kertas itu saya pindahin ke tablet. Kemana-mana saya bawa tablet. Kalau ada hal-hal yang kaitannya dengan ilmu saya catat. Saya begitu, Bu. Pak, begitu. Jadi tidak ada sesuatu yang kita lihat kecuali tercatat. Itu saya itu. Nah, Nabi Musa disuruh bawa bekal. Goreng ikan, jenis ikannya nggak disebut sama Allah. Pokoknya bawa ikan, goreng, masukin ke rantang. Setelah itu kamu jalan ke tempat yang alamatnya itu namanya Majma'al Bahrain. Sebut sama Allah tuh dalam Al-Quran. Namanya Majma'al Bahrain. Maka Majma'al Bahrain ini karena disebut dalam Al-Quran pasti ada. Majma'al Bahrain itu artinya apa? Pertemuan dua laut. Jadi ini laut A, ini laut B, bertemu dia di tengahnya. Di tengahnya itu airnya nggak asin, tawar. Jadi laut A asin, laut B asin. Di tengahnya ketika ketemu namanya Majma'al Bahrain. Garis yang memisahkan antara laut satu dengan laut dua. Itu rasanya tawar. Mohon izin Ibu, guru saya Mbah Maimun bilang, kalau ketemu tempat namanya Majma'al Bahrain, airnya minum. Satu awet muda, dua panjang umur. Nanti Ibu kalau habis minum itu kayak Ola Ramlan. Apa kayak Nikita Mirzani. Wah, kalau Nafa Urba enggak cantik. Desi Ratnasari kalau menurut saya. Kalau menurut saya itu nyanyi Tenda Biru. Saya punya Desi, Bapak terserah maunya yang mana. Saya mah Desi. Enggak mau saya yang lain kan. Menurut saya artis paling cantik itu dua, satu Nika Ardila, dua Desi Ratnasari. Kalau saya. Ini urusan rasa. Kalau Pak Dayat maunya yang lainnya silakan. Kalau beliau bilang saya Nikita Pak, saya Nikita, gitu ngomong itu serah. Kalau saya mah gak ada urusan kan gitu. Kalau Ustadz ini beliau apa namanya Eva Arnas apa siapa lah saya gitu nggak tahu lah. Saya nggak tahu kan gitu. Ketuaan ya? Oh ketuaan guys. Ketuaan. Majma'al Bahrain. Saya kasih tahu Bu. Majma'al Bahrain itu adanya antara Laut Yaman dengan perbatasan Laut Jordan. Ada yang bilang di Mesir. Wallahu alam. Itu sudah banyak yang menemuin. Nanti Bapak Ibu lihat saja dalam Google, itu sudah ada itu namanya Majma'al Bahrain. Nah, saat itu Nabi Musa alaihissalam matur sama Allah, ya Rabbi, kalau saya berangkat sendirian, sepi, boleh nggak saya ngajak orang, ngajak murid? Kata Allah Subhanahu wa taala, silakan. Maka kalau safar itu sunnahnya berdua. Harus punya teman maksudnya. Kalau safar agak jauh, itu sunnahnya berdua. Kalau wanita safar agak jauh, wajib ada teman namanya muhrim. Ya tapi kalau cuma beli lontong aja mah nggak usah pakai berdua. Mau beli nasi uduk tuh ke situ tuh. Yuk hantar yuk. Sunnah jalannya berdua. Alah ini mah panjul namanya, salah mengartikan hadis. Jalan itu kalau jalannya jauh, sunnahnya berdua. Nah Nabi Musa akhirnya ngomong sama temennya namanya Fata. Fata ini pemuda. Dalam ilmu tafsir disebutnya namanya Zunnun. Namanya Zunnun atau Zannun, boleh di dhamma, boleh di fathah. Zannun atau Zunnun boleh. Saat dia melakukan perjalanan, saya mau diajak kemana guru? Udah ikut aja, jangan banyak ngomong. Saya diperintahkan Allah mencari orang yang akan menjadi guru saya.
Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Nabi Musa sama Dzannun sama Fatah itu jalan. Sekonon jalannya itu disebut sebagai hukubah. Ada dua riwayat. Riwayat yang pertama menyatakan jalannya Nabi Musa sama Fatah itu 1 tahun penuh. Jalan 1 tahun penuh. Nyari guru. Bayangkan. Ibu, bapak dari rumah ke sini jalan 1 tahun. Ayo jawab. Dari rumah ke sini nih ke tempat pengajian 1 tahun jalannya. Nyari guru. Nyari guru berapa tahun? Setahun. Nabi Musa au amdiya hukuba. Konon berjalannya 1 tahun tapi pakai berhenti-berhenti. Jalan istirahat sampai 1 tahun. Nyari guru. Persis kayak film Sun Gokong itu loh, Bu. Sun Gokong itu kan nyari kitab suci kan nggak kelar-kelar. Sampai sekarang belum ketemu itu kitabnya itu. Ya Allah, saya nonton itu lagi, nggak ketemu-temu. Nah, tafsir pertama, au amdi hukuba, jalan selama 1 tahun penuh. Yang kedua, au amdi hukuba, jalannya setengah hari. 1 hari penuh. 1 hari penuh itu berarti 24 jam bagi 2, 12 jam jalan. Tapi tidak berhenti. Jalan selama 12 jam. Nggak berhenti-berhenti. Itu Nabi Musa sama Fatah. Saya tanya lagi, ibu nyari guru itu 12 jam jalannya. Ini kalau 12 jam kita naik mobil kemana nyampainya ini, Pak? Semarang? Surabaya? Sampai Surabaya? Solo sampai ke Solo lah kan begitu. Kira-kira ibu nyari guru sampai kayak begitu panasnya? Susahnya? Enggak ya? Maka harus berterima kasih nih sama Ustadz Tajuddin, sama Pak Haji Sri, sama Pak Haji Tamrin, sama seluruh pengurus yang menginisiasi pengajian ini. Karena nggak perlu jalan 12. Andai ada orang ngaji jalan 12 jam luar biasa. Saya dulu ngaji 18 jam jalannya, Bu. Ya Jakarta Rembang sih. Habis itu mukim di sana. 18 jam nyari guru, ketemu Mbah Maimun, ketemu Mbah Umar Faruk. Apalagi kalau naik damri, sehari semalam nggak habis-habis itu naik damri. Bentar-bentar berhenti, itu tukang damri kurang ajar itu, Bu. Makanya saya seumur hidup nggak akan mau naik mobil damri lagi. Berhentinya kelamaan, kebanyakan. Ada yang udah pernah naik mobil damri, Bu? Udah ya. Damri yang keluar kota ini. Lalu Nabi Musa diminta sama Fatah, ya Musa, wahai guruku, mohon maaf, berhenti dulu dong, capek. Saya lelah ini. Kalau fisik Anda memang kuat, tapi saya lelah. Kata Nabi Musa, la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya hukuba. Saya nggak akan berhenti berjalan sebelum saya sampai ke satu tempat namanya Majma'al Bahrain. Ini kan alamatnya alamat nggak jelas, Pak. Nggak ada di Google. Kalau sekarang ada Google Map. Ini alamat nggak jelas. Sebagaimana lagunya Ayu Ting Ting. Kalau Ayu Ting Ting kan alamat palsu. Kalau ini alamat nggak jelas. Sekarang nih, ibu mau ngaji, kata yang ngasih tahu pengajian, tuh di sono, di Kulon, tapi nggak ngomong Banten. Di Kulon ada kiai, sono ngaji. Cuman ngomong begitu doang. Kira-kira ibu protes apa enggak? Protes apa enggak? Wong sudah ada alamat saja protes. Lah katanya mapnya begini, kok ini alamatnya begini? Kan begitu ya, Bu ya? Itu kita aja protes. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Kata Nabi Musa, la abrau hatta ablugha majma'al bahrain au amdiya hukuba. Tapi ternyata ibu, karena Nabi Musa semangatnya membara, berkobar dalam rangka mencari ilmu itu. Tapi ketika melihat Fatah, fisiknya lemah, letih, lesu, lunglai, kata Nabi Musa SAW, deh. Oke, kalau gitu kita istirahat. Saat duduk berdua, ada terjadi dialog. Siapa duluan yang istirahat? Kata Nabi Musa SAW begini, silakan kamu Fatah tidur duluan. Kata Fatah, masa murid duluan? Guru dong yang duluan. Silakan Nabi, Anda tidur duluan. Jadi saya duluan. Iya,
Ini adab murid. Kalau ada pisang belum disentuh sama guru, jangan nyomot. Kita mau ampun dah, salak ya, salak, nyomot. Kemarin saya ngeliat begitu. Hati-hati nih. Enggak sindir-sindir, emang ini mah terang-terangan saya ngomong. Hati-hati tuh. Ada adab. Guru itu didahulukan. Ya kalau ibu nganggap saya guru ya duluin gitu maksudnya. Makanya Bu, nek kalau kiai, kalau ustadz diundang tahlil berkatnya 2, oh jangan rasulah. Jangan berisik. Oh si ustadz berkatnya 2. Beda kerjaan. Beda kerjaan. Ustadz kan baca tahlil, baca doa. Ini kan beliau kan kalau baca tahlil khusyuk. Doanya khusyuk. Pantes lah, member lah berkatnya 2 itu pantes. Kan gitu. Kata Pak Darmon, lah gue kok cuma natu? Ya emang beda, orang kagak doa, dia cuma namin doang. Kan begitu, beda ya Bang ya? Kan gitu. Ini Nabi Musa. Jadi kalau saya mah bercanda Bu, ini cerita Nabi Musa. Kalau ibu percaya silakan, nggak percaya sudah. Nabi Musa alaihissalam tertidur. Ketika tidurnya Nabi Musa alaihissalam, ternyata ini anak muda Bu. Anak muda ini ngelihat rantangnya Nabi Musa bunyi kletak-kletok. Lah, kok rantangnya Nabi Musa bunyi? Dibuka. Kan kalau rantang dulu itu ada sapu tangannya Bu. Dikasihin selampe gitu ya. Dibuka kainnya, lalu dibuka itu tutupnya. Ketika dibuka tutupnya, ikan hidup. Kretak. Loh, ternyata selama ini Nabi Musa bawa ikan hidup ya. Padahal ini ikan Bu sudah digoreng sama Nabi Musa. Nanti ibu boleh lihat karyanya Ibnu Katsir. Kitabnya Ibnu Katsir namanya Al-Bidayah wan Nihayah. 10 jilid. Saya kasih tahu. Al-Bidayah wan Nihayah. Di jilid ke-7, 1 jilid 500 halaman cuman membahas ikan ini doang. Jadi 500 halaman membahas ikan ini doang. Namanya, jenisnya, keturunannya, manfaatnya. Karena ini termasuk daripada mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi dalam 1 jilid itu hanya membahas nama ikan. Coba bayangkan itu, ulama sampai kayak begitu. Ada kita pernah nulis buku 1 jilid 500 halaman namanya ikan. Judulnya ikan saja gitu. Nggak ada lah. Ada kitab namanya Al-Bidayah wan Nihayah. 1 jilid khusus untuk ikannya Nabi Musa alaihissalam. Itu bangun ikannya kletak, loncat, swing, masuk ke dalam laut, muter-muter ikannya. Itu yang namanya fata, melihat yang kayak gitu, takjub, gumon apa? Kagum, heran. Loh, ikan kok urip, yang tadinya dirantang kok bisa hidup. Diliatin, muter-muter, tapi nggak bangunin Nabi Musa. Lari ikannya ke dasar lautan, ke samudra, lepas. Wah, hebat itu ikan. Cuma sampai di situ ngomongnya. Setelah itu Nabi Musa bangun. Kata Nabi Musa alaihissalam, Zannun, ayo sekarang waktunya kamu istirahat. Enggak ya Nabi Musa, saya udah sehat, udah sembuh, udah kembali pulih. Ternyata Bu, orang yang ketemu mukjizat, orang yang bisa melihat mukjizat Nabi, itu akan menjadi sehat, panjang umur sehat. Ibu kalau nggak percaya, baca Quran, sehat, matanya sehat. Saya kalau nggak baca Quran Bu, itu harus pakai kacamata. Tapi kalau lagi baca Quran, nggak perlu kacamata saya. 15 menit langsung tidur. Saya kalau lagi susah tidur, baca Quran. 10 menit aja mata udah merem aja. Tapi kalau baca WhatsApp 2 jam, sehat. Saya kalau baca WhatsApp kuat 2 jam itu. Tapi baca Quran 10 menit enggak, itu mukjizat itu. Jadi mohon maaf, kita kan ketemu dengan mukjizat-mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Satu di antaranya sholat Jumat. Orang banyak minum obat tidur karena nggak bisa tidur. Saya kasih tahu, kalau nggak bisa tidur datang aja ke masjid. Sholat Jumat 99,99 tidur. Yang nggak tidur khotib doang. Khotib tidur ya, nyungsep dia. Saya kemarin lihat, alhamdulillah karena Jumat pertama aja ada berkat kayaknya. Jadi nggak ada yang tidur itu, pada melek semua. Tapi kayaknya dipaksa-paksa melek juga.
La ilaha illallah. Karena Zannun melihat mukjizat langsung bugar, langsung fit badannya. Masya Allah, luar biasa. Saat Zannun ditawarkan, ayo istirahat, enggak. Nabi Musa, ayo kita jalan aja langsung. Jalan langsung nih, iya, jalan. Kok dilalanya falamma balagha majma'a bainihuma nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri syaraba. Saat udah lewat dari tempat itu, Nabi Musa itu kok tiba-tiba capek, Bu. Padahal Nabi Musa fisiknya tuh kuat. Dan baru istirahat. Kata Nabi Musa, kok saya capek ya? Yuk kita berhenti dulu. Ya udah, ayo kalau kita berhenti. Berhenti itu Nabi Musa alaihissalam. Saat Nabi Musa berhenti, lalu Nabi Musa alaihissalam itu nanya sama si fata tadi. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghoda'ana laqad lakina min safarina hadza nasaba. Apa kata Nabi Musa? Fata, tolong dong bukain rantang. Itu kan ada ikan udah saya goreng. Yuk kita makan bareng-bareng. Kata Nabi Musa, atina ghoda'ana. Ayo kita makan bareng-bareng. Si fata ini Bu, ngomong sama Nabi Musa. Kata Nabi Musa, ya Allah, saya baru ingat Nabi Musa. Ingat apa? Bahwasanya saat tadi kita berhenti, itu lagi kamu tidur Nabi Musa tuh ikan di dalam rantang lotak-lotok. Saya buka rantang itu ternyata ikan hidup loncat ke lautan. Wah, kata Nabi Musa, kita tuh sebenarnya udah nyampe tuh tempatnya. Kamu tidak sama sekali membangunkan saya, kata Nabi Musa alaihissalam. Maka kata Nabi Musa, wa ma ansaniyahu illa syaitanu an azkurah. Sungguh setan sudah bikin kamu lupa untuk kagak bikin saya bangun. Ini tanda, Bu. Ibu kalau udah niat ngaji, setan itu udah ngintai kita. Bapak kalau udah niat ngaji, setan ngintai kita. Pas mau ngaji, udah nggak usah ngaji, rumah kan lagi banyak bocornya itu, hujan tadi, itu setan itu. Asbes pada copot, kan begitu, setan itu. Dilalahnya jam 6 kurang 10 menit nonton TV, seret, Persija lawan Persebaya. Kira-kira, kalau Persija sama Persebaya berbarengan dengan ngaji, kira-kira, cakep mana, Bu? Ya cakep ngaji, cakep bola, gua tempeleng ngomong cakep bola, cakep ngaji, tapi prakteknya lebih seneng. Saya pernah ngaji maghrib kayak gini, minta libur, telepon, Pak Ustadz izin libur, ada apa? Indonesia Thailand. Wah, saya bilang, terus bagaimana? Kalau bisa mah kita nggak usah ngaji, Pak Ustadz, nonton bareng aja. Lah, ngaji diganti nonton bareng, dasar laknatullah alaih itu, saya bilang kan gitu. Saya mah karena orangnya sabar gitu ya. Ya silakan, nggak apa-apa libur. Kalau hati mau gondok setengah setan. Ngaji kalah sama Indonesia kapan itu? Waktu piala Tiger apa piala apa itu? Ya Allah, kata setan, kata Nabi Musa, wa ma ansanihu illa syaitanu an azkurah. Jelas setan itu ngintai kamu dan bikin kamu lupa. Lalu kata Nabi Musa, wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba, sehingga kamu melihat cuman keanehannya saja, tidak sempat memberikan informasi kepada saya. Lalu kata Nabi Musa alaihissalam, ayo kita balik lagi. Kata Fata, enggak deh, saya enggak sanggup. Kalau suruh balik lagi udah jauh ini Nabi Musa. Saya tinggal di sini aja. Ini Fata ditinggal sama Nabi Musa. Maka nanti Nabi Musa berjalan belajarnya sendiri. Ini Fata ditinggal. Nah, Fata ini manusia pertama yang ditinggal oleh Nabi Musa alaihissalam di tempat itu. Sekarang nama negara yang dia bangun namanya Syam. Dulu namanya Syam. Sekarang namanya Syria. Ibu kotanya Damaskus. Dulu Syam itu terkenal Syria, lalu termasuk Yaman, Irak, Iran. Nah, itu Beirut, Libanon itu termasuk itu. Syam. Itu pendirinya beliau namanya Fata Zannun. Kalau saya ceritakan ini nggak selesai sampai beduk subuh ini, Bu. Sifat ini siapa nanti aja, kapan waktu saya lagi mau cerita Nabi Musa aja. Akhirnya Nabi Musa SAW kembali lagi ke tempat di mana dia istirahat tadi. Nyampe loh, udah nyampe, tengok kanan, tengok kiri, depan belakang, nggak ada orang. Kok kata Allah ini tempatnya Majmal Bahrain,
Kalau Majmal Bahrain itu bisa menghidupkan ikan yang sudah mati. Jadi jangan tua jadi muda, mati aja bisa hidup. Kalau benar tempatnya itu, ikan itu bisa jadi hidup lagi. Masya Allah, luar biasa. Kata Nabi Musa, kok ini tempatnya tapi nggak ada orang. Akhirnya ada bukit di atas. Nabi Musa curiga, naik ke atas. Naik ke atas, ternyata fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ternyata saat naik ada orang di atas gunung, di atas bukit itu, di atas batu karang itu lagi duduk merkungkung. Duduk merkungkung tuh begini. Tuh begitu tuh. Apa namanya? Kalau kata Pak Haji Ganda itu namanya apa? Namanya nangkep tuur. Ya, nangkep tuur. Apa namanya kalau begini, Bu? Apa? Sedekul. Merkungkung. Apa Bang apa bahasa Betawinya? Ngeri. Itu dia, ngeringkuk. Siapa yang ngomong ngeringkuk tadi? Bener-bener tuh ngeringkuk. Ngeringkuk tiduran ya? Udah nangkep tuur. Ya, bahasa hari ini Sunda dong yang punya bahasa itu. Nangkep tuur. Kalau guru saya maknanya merkungkung. Sambil keredongan, Bu. Sambil keredongan. Jadi nangkep tuur sambil keredongan, kayak orang panas dingin bagaimana sih? Lalu dia megang pancing. Megang pancing dari atas. Ternyata ke bawah itu mancing dia begitu, pegang pancing. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mancing. Lalu Nabi Musa, oh ini orangnya. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Dibuka sarungnya, lalu kata Nabi Musa alaihi salam, "A'anta Khidir alaihi salatu wassalam." Apakah kamu Khidir yang diminta sama Allah untuk jadi guru saya? Lalu kata Nabi Khidir, "A'anta Musa nabiyun Bani Israel." Apakah kamu Musa dari Nabi Bani Israel? Ternyata Allah tuh udah ngasih informasi sama Nabi Khidir. Udah luar biasa ini. Udah lebih cepat dari SMS, WhatsApp, Twitter dan lain sebagainya. Udah tahu. Loh, kok bisa tahu? Saya diperintahkan untuk duduk di sini nunggu murid saya. Namanya Musa Bani Israel. Ya Allah ya Rabbi, luar biasa. Apa kata Nabi Musa? Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Khidir, Nabi guru, boleh dong saya dijadiin murid? Saya mau ikut sama Anda jadi murid. Bayangkan Ibu, pada saat itu Nabi Musa alaihissalam Nabi Bani Israel. Ingat-ingat nih, Nabi Bani Israel, selebritis. Kalau Ustadz Masolmet ini, Ustadz Solmet, Ustadz Gimnastiar, ya pokoknya Ustadz yang sudah di TV. Tapi lihat Nabi Musa, begitu andap asornya terhadap ilmu, dia tahu ada guru yang mulia, ternyata dia turunkan gridnya. Nabi Bani Israel ngaji sama Nabi Khidir yang nggak punya pengikut. Coba bayangkan, kira-kira nih kalau ada ada ustadz yang alim yang sudah masuk TV, dikasih tahu di Al Hidayah ada pengajian setiap malam Ahad, kok dia libur? Kira-kira datang apa enggak? Datang apa enggak? Enggak. Wong gua udah di TV, dia kan masih kelas RT. Gayanya gitu. Makanya mohon maaf, penyakitnya orang alim itu nggak mau ngaji. Penyakitnya orang punya ilmu itu nggak mau ngaji. Kalau guru itu bahasa saya ya, guru itu penyakitnya nggak mau upgrade. Nggak mau upgrade pengetahuan. Padahal zaman sekarang upgrade pengetahuan itu lebih luar biasa. Saya sampai hari ini masih ngaji, Bu. Setiap 5:30 pagi itu saya selalu ngaji Ihya Ulumuddin sama guru saya. Guru saya di Rembang, saya di sini. Live streaming. Itu saya yang minta. Kiai tolong live streaming biar saya bisa ikut ngaji. Ngaji saya sama guru saya. Syekhina Rogib Mabrur. Nggak pernah nggak ngaji saya. Masih suka ngaji. Kan begitu. Padahal kalau ngadepin orang ceger RT 5 mah, RW 5 cukup itu. Nggak usah ngaji lagi saya. Udah cukup dulu. Tapi pengen nambah. Pengen upgrade. Jadi kalau ada orang berhenti ngaji itu berarti namanya orang mati. Orang males sudah. Kata Nabi Musa, "Hallahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda."
Saya pengen jadi murid Anda. Ketika Nabi Musa melamar jadi guru, jadi murid, itu yang jadi guru agak nggak langsung mengumbar ilmunya, belaga. Qol innaka lan tastati ama iya sabra. Kalau kamu ngikut saya, pasti kamu nggak akan sanggup. Sanggup sanggup, nggak sanggup, sanggup. Ya udah, kata Nabi Khidir, kalau emang benar kamu pengen ikut saya, maka kata Nabi Khidir alaihissalatu wassalam, fa init taba'tani fala tas'alni an syai'in hatta ukhdisa laka minhu dzikra. Kalau nanti kamu saya terima jadi murid, setiap yang saya kerjain jangan sekali-kali nanya sebelum saya kasih tahu. Kata Nabi Musa, lah elah cuman begitu doang mak, gampang, silakan saya jadi murid. Baik, siap. Fantolako, jalan Nabi Musa sama Nabi Khidir di perjalanan. Maka ada guru pak yang kalau ngaji itu nggak di masjid tapi jalan-jalan, ngasih pengertiannya jalan-jalan. Di Jakarta itu ada kiai namanya, dulu wafatnya tahun 1935. Nama kiainya itu salah satu guru Jakarta ya, namanya Kiai Haji Marzuki bin Mirsad. Udah pernah dengar belum? Cipinang. Kiai Haji Marzuki bin Mirsad. Itu Kiai Marzuki bin Mirsad kalau ngajarin muridnya sambil berburu, sambil berdagang, sambil nyari macam-macam kayu bakar. Nggak pernah ngaji di masjid. Tapi muridnya alim, Buya Syafi'i Adzami, Muallim Syafi'i Adzami, Kiai Haji Abdullah Syafi'i, Kiai Thohir Rohili, itu luar biasa ulama-ulama kayak begitu. Karena ngajinya padahal kalau kita kan ngaji di masjid aja, taunya ini lagi, itu lagi, ini lagi. Sekali-kali dong di teater begitu ngaji. Oh, setuju ya? Ada lagi ngaji di teater. Kalau di teater bu, di Subang lebih banyak ngajinya apa lebih banyak berenangnya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un kalau begitu. Ya, fantolako, berangkat Nabi Musa sama Nabi Khidir alaihissalam, naik perahu. Hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha. Saat masuk ke dalam perahu, naik ke dalam perahu, Nabi Musa alaihissalam bersama dengan sama Nabi Khidir, itu tiba-tiba Nabi Khidir ngambil palu, Pak. Ngambil kampak. Itu perahu dikampakin sama Nabi Khidir sampai pada bolong-bolong. Padahal yang naik perahu itu bukan cuma Nabi Musa sama Nabi Khidir, tapi banyak. Feri ini kapal feri. Banyak orang. Tapi dilalahnya, keunikannya, kok orang nggak ada yang lihat itu, cuma Nabi Musa doang. Yang lain, yang penumpang lain nggak ada yang lihat, Nabi Musa doang. Lalu ketika ngelihat Nabi Khidir ngampakin tuh perahu, qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Khidir, kamu ngampakin perahu, tenggelam nih kita nih. Tuh kata Nabi Musa begitu. Enteng aja Nabi Khidir ngomong, qala alam akul innaka lan tastati amaya sabra. Kata orang Betawi mah, tuh gua kata juga lu kagak akan sanggup, gak bakalan bisa ngikut gua lu, bentar-bentar udah nanya. Kata Nabi Musa, lah iya bener nih, udah nanya saya. Lalu kata Nabi Musa alaihissalam, qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhikni min amri usra. Ya itu kan baru pertama, jangan dihukum deh. Kalau main bola bu, nyengkat orang, pertama dikasih kartu kuning. Ada langsung dikasih kartu merah. Ya kalau orangnya langsung patah kakinya. Kalau cuman kesenggol dikit kartu kuning. Ya bahasa kitanya begitu ya. Ya jangan dikasih hukuman lah, jangan dikasih punishment. Ini kan baru pertama. Kata Nabi Musa, kata Nabi Khidir, oke. Saya kasih Saya kasih kesempatan kedua. Fantolako, berangkat lagi. Setelah perahu itu bertolak, hatta idza laqiya ghulaman faqatalahu qala qatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Setelah bertolak tuh perahu berlabuh, dia turun di satu daerah, Bu. Ternyata di daerah itu lagi banyak anak, di dermaga lah bahasanya ya. Di dermaga itu lagi banyak anak lagi pada main. Ada yang main gambaran, ada yang main gundu, ada yang main petak umpet, ada yang main prosotan. Tapi ada satu anak di belakang, duduk diem aja, anteng bener, nggak ikut main.
Cuman ngeliatin temen-temennya doang, nggak ikut-ikutan main, diem aja. Tiba-tiba Nabi Allah Khidir alaihissalatu wassalam ngambil anak itu, dibunuh. Ada 3 riwayat dalam hadis Rasulullah SAW cara ngebunuhnya. Yang pertama, Nabi Khidir alaihissalatu wassalam itu tangan kanan sama tangan kiri nyekekin ke lehernya, dicekek, diangkat sampai melet, mati. Yang kedua, anak itu diambil tangannya lalu dipiting. Bahasa dipiting ngerti ya, Bu? Dipiting begitu tuh, straight. Habis dipiting diambil batu, dikepruk palanya, prak. Yang ketiga, anak ini dipegang tangannya lalu dibenturkan ke batu karang. 3-tiganya ini riwayatnya sahih. Memang beda-beda riwayatnya, tapi tujuannya satu, mati. Yang jelas mati tuh anak tuh. Maka ketika mati, hatta idza laqiya ghulaman faqatalahu. Nabi Musa alaihissalatu wassalam nggak sabar ngeliat anak kecil dimatiin. Qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Ya Allah, Nabi Khidir dosa bener itu. Emang kenapa? Itu anak masih zakiyatan bighairi nafs, belum punya dosa. Anak kecil belum punya dosa, belum punya salah, belum punya dzunub kepada orang-orang. Kok Anda bunuh orang yang zakiyah, napasnya itu masih dalam kondisi surgawi, kok dibunuh? Maka kita dosanya luar biasa. Kata Nabi Khidir alaihissalatu wassalam ngomong begini, qala alam akul laka innaka lan tastati'a maya sabra. Udah gua kata lu gak bakalan sanggup ikut gua, nanya lagi lu. Kata Nabi Musa, qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Iya, ya Allah, saya lupa tuh. Kalau begitu kasih kesempatan dong sekali lagi. In sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Kalau saya nanya lagi baru deh kasih hukuman, baru dah kita nggak boleh lagi bareng-bareng. Kata Nabi Khidir, yes, saya kasih kesempatan terakhir. Bener nih ya, jangan nanya ya. Iya, fantolako, jalan lagi. Setelah jalan, Nabi Musa alaihissalam melihat, konon ini Bu, Nabi Khidir sama Nabi Musa. Saya lanjutkan boleh ya? Saya lanjutkan ya Bu ya, biar selesai. Nabi Khidir ini punya kebiasaan itu kalau di tempat-tempat rame ngemis, minta sesuatu yang rupanya makanan. Mohon maaf Ibu, saya pernah disuruh sama guru saya, Mbak Umar Faruk. Saya ngotot sama guru saya Mbak Umar Faruk. Bah, kulo pengen ketemu sama Nabi Khidir. Jare Mbah Umar, yora iso mbah. Kalau sampean kalau panjenengan itu memberikan sesuatu kepada saya, memberikan izin, ya sudah, amalkan ini selama 40 hari. Setelah di hari ke-40 Bu, itu saya disuruh duduk di depan dermaga. Mohon maaf, mungkin kalau Ibu tahu, orang Lamongan namanya Tanjung Kodok, daerah Tanjung Kodok, tahu nggak? Lamongan. Kata guru saya, di situ nanti beliau akan datang nemuin kamu. Nggih Mbah. Saya diem dudukan begitu, tempatnya bagus, rapi, enak. Kok dilalahnya Bu, jam 1 lewat 20 menit, saya ingat betul. Jam tangan saya waktu itu G-Shock, dikasih sama orang tua saya, jam tangan G-Shock, jam 1 lewat 20 menit. Kok dilalahnya ada orang nanya begini, Mas, ini jam berapa? Saya lihat jam 1.20. Oh, terima kasih, lewat dia. Setelah itu guru saya datang, ngomong begini, Cung, wis ketemu toh? Ketemu apa? Tadi ada orang kesini, itu Nabi Khidir. Nggak ada Mbak, ada orang nanya jam doang. Lah itu orangnya. Wah, kalau saya tahu saya piting itu Nabi Khidir. Kalau saya langsung kekepin. Cuma tanya jam. Jam berapa Mas? Jam 1.20. Jangan main-main, saya udah ketemu Nabi Khidir. Walaupun nggak sadar, belum ketemu, belum sama sekali. Maka guru saya Mbak Umar Faruk bilang, kamu kalau mau nyari Nabi Khidir di Jakarta paling gampang, paling mudah. Satu, cari terminal, kedua cari stasiun. Terus di terminal stasiun itu jangan cari orang yang bajunya rapi-rapi, cari orang yang pengemis. Kalau udah ketemu pengemis, salaman. Ini cara salamannya. Di sini. Nih, ini ijazah dari saya nih.
Kalau mau ketemu Nabi Khidir salaman. Ya, ini salaman begini ya Bu ya. Tuh, salaman begini kan ya. Pencet jempolnya. Pencet jempolnya. Kalau ternyata nggak ada tulangnya, jangan dilepas langsung. Nabi udah doain saya langsung. Ini ada tulangnya nih. Ada tulangnya, bukan Nabi Khidir ini. Coba nanti kalau salaman pencet ininya nih. Kalau ininya nggak ada, sudah jangan dilepas, langsung minta doakan. Doa yang paling baik, Rabbana atina fid dunya hasanah. Begitu, jangan ya Allah Nabi Khidir, ini Nabi Khidir kan ya, tolong saya mau beli mobil Fortuner. Ya blow on bener. Blow on itu namanya. Jangan. Itu Nabi Khidir alaihissalatu wassalam. Lalu jalanlah Nabi Khidir minta-minta makanan, minuman dan lain sebagainya. Ternyata ini Qarya, ini kampung disebutnya Qaryatul Bukhl. Kampung pelit. Semua orang fa'abau. Moh ngasih. Minum aja nggak dikasih, apalagi makanan. Kata Nabi Khidir, wah kita nggak dapat makanan. Ternyata di ujung sana ada rumah mau roboh. Dia bangun jidarnya, temboknya. Setelah dibangun jidar tembok, lalu Nabi Musa alaihissalam disuruh sama sama Nabi Khidir, ayo pergi, nggak usah banyak ngomong, ayo kita pergi. Lalu kata Nabi Musa alaihissalam, qala law syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Kan kita udah bikin tuh bangunan, udah kita tambel itu bangunan, kenapa nggak minta upah? Ya minimal air lah sama orang di situ. Itu kata Nabi Musa. Jawaban Nabi Khidir, qala hadza firaqu baini wa bainik. Ini hari kita berpisah. Udah tuh. Jalan kamu ke kanan, jalan saya ke kiri. Ini hari kita berpisah. Lah, kok begitu? Udah saya bilang jangan banyak nanya. Jangan banyak ngomong. Itu pertanyaan kamu yang ketiga. Oh begitu, iya. Ternyata kata Nabi Musa, boleh dah. Saya nggak jadi murid lagi. Tapi saya pengen tahu, tuh apa maknanya 3 yang Anda perbuat dan saya lihat. Ternyata safinah, perahu itu ada di semenanjung laut itu. Semua perahu kalau perahunya bagus diambil sama pemerintah. Pemerintahnya zalim, diambil. Dan perahu itu milik anak yatim yang miskin. Kata Nabi Khidir, saya diperintah sama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk merusak perahu ini biar nggak digosok, biar nggak diambil. Kalau bagus berarti diambil. Oh begitu. Ya. Lah terus anak bagaimana? Kata Nabi Khidir alaihissalam, saya diperintahkan oleh Allah untuk membunuh anak ini. Lah terus apa salahnya? Ini anak punya orang tua saleh salihah, ahli ibadah, ahli ngaji, ahli sedekah, tapi anaknya ahli fitnah. Satu waktu ini anak nanti akan menjadi tantangan buat umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan umat kita disebut namanya Musa As-Samiri, atau lebih dikenal namanya Dajjal. Maka saya diperintah sama Allah untuk mutus mata rantainya. Sampai sekarang dibunuh tuh sama Nabi Musa, Nabi Khidir. Oh begitu. Iya. Kalau anak ini hidup terus, maka orang tuanya nanti akan jadi kufar, jadi kafir, dirongrong terus sama anak keturunannya. Oh begitu. Terus jidar bagaimana? Tembok itu bagaimana? Rumah yang merubuh itu di bawahnya ada emas berpeti-peti, milik orang tua. Suami istri udah meninggal, anaknya sedang melaksanakan thalabul ilmi, jadi santri. Kalau tembok itu rubuh, terus emasnya pasti kelihatan dari luar, dijarah habis sama orang-orang kayak begini. Kamu tahu kan, kita minta air aja nggak dikasih. Itu kata Nabi Khidir. Itu karena orangnya Qaryatul Bukhl. Sampai hari ini Qaryatul Bukhl itu masih ada, Bu. Adanya di daerah Jordan. Jordan itu belah kirinya keong. Jordan. Belah kiri keong. Itu mah tempat bayar PLN nunggak. Di Jordan masih ada Qaryatul Bukhl. Ibu lihat TV3 Malaysia, di YouTube itu ada itu jejak Nabi dan Rasul. Oh begitu. Ya, maka saya diperintahkan oleh Allah untuk membangun tembok ini agar yang namanya orang nggak menjarah tersebut. Kata Nabi Musa, ilmu apa yang Allah berikan kepada kamu? Atainahu ilmar rusyda, atau lebih dikenal namanya ilmu ladunni. Kalau Nabi Musa ilmunya syariat, ngelihat orang bunuh dibunuh lagi, ngelihat orang nyolong potong tangan, ngelihat orang
buka di bulan Ramadan itu namanya batal dan sebagainya. Tapi yang namanya Nabi Khidir alaihissalam, ilmunya bukan syariat, tapi ilmunya hakikat. Maka dalam agama Islam ilmu itu ada 3 tingkatan. 1, ilmu syariat, ngaji fikih, ngaji tauhid, batal puasa, ganti puasa, qada sholat, qada Ramadan dan lain sebagainya. Itu kayak begitu-begitu, ilmu syariat, wudu dan lain sebagainya, itu namanya ilmu syariat. Nah, setelah masuk ilmu syariat ada namanya ilmu thariqah, jalan menuju Allah. Ada yang lewat Syekh Abdul Qadir Jilani, namanya thariqah Naqsabandi Qadiriyah. Ada yang lewat Syekh Ahmad At-Tijani, namanya At-Tijani, kan begitu. Ada yang lewat Satariyah dan sebagainya, macam-macam. Thariqah. Ada yang thariqahnya ngaji. Abu Yadimyati Cidahu, guru saya termasuk, selalu ngomong sama saya begini, thariqah aing mah ngaji. Itu bahasa kasar banget itu. Bahasa Sundanya begitu. Thariqah aing mah ngaji. Jalan saya menuju Allah itu ngaji. Makanya ngajinya pol-polan. Ibu, thariqahnya apa? Thariqahnya bikin nasi uduk. Apa thariqahnya? Thariqahnya ngaji. Nah begitu. Thariqah aing mah ngaji itu kata Abu Yani. Macam-macam thariqah jalan itu. Kal julusi bainal anami murabbiyan, duduk di tengah-tengah manusia dalam kondisi mengajar, kayak Pak Dayat. Thariqah. Kasih tahu. Ketika ditanya Pak Hidayat, thariqahnya apa? Ngajar anak-anak agar kenal Allah. Thariqah. Pak Ustaz Tajuddin, thariqahnya apa? Sholat 5 waktu jamaah. Thariqah itu. Gak main-main. Bapak, thariqahnya apa? Goes sepeda. Thariqah. Asal setiap goes ingat Allah. Jangan goes zuhur kagak sholat. Kan begitu. Apalagi sampai ke Baduy. Goes. Kudu ingat Allah. Paham ya? Nah, maka ilmu syariat dengan ilmu hakikat kadang-kadang berbeda. Tapi tujuannya, dasarnya, ilmu yang Allah berikan nanti tujuannya kepada Allah saja. Nah itu. Jadi semangatnya Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir alaihissalam harusnya menular kepada kita di Masjid Jami' Al-Hidayah. Saya kira ini dulu dah. Ya. Saya ngomong panjang begini paham apa kagak Ibu ya? Paham itu. Masa nggak paham? Kalau nggak paham abis ini keluar ya jamak wajar, itu nggak ada masalah. Saya kira ini. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak kira-kira? Silakan. Ada apa? Mau nanya-nanya begitu? Ibu, Bapak, ini pertanyaannya unik nih. Nabi Khidir masih hidup apa enggak? Saya jawab masih. Kalau ada yang mau ketemu, main ke rumah saya, bawa kopi, bawa gula. Ntar saya kasih zikirnya. Ada zikir, ada wirid yang dikasih sama Mbah Umar bin Umar Faruk itu agar kita bisa bertemu Nabi Khidir alaihissalam. Ada zikirnya, ada wiridnya. Sampai sekarang, ikan itu setengah Pak. Ikannya separuh. Jadi jenisnya itu ikannya separuh. Jadi ada ikan namanya ikan separuh. Badannya separuhnya udah hilang. Konon sudah pernah dimakan sama orang. Begitu. Ya saya nggak tahu itu. Wallahu alam. Coba nanti carilah benar atau enggak. Kalau Nabi Khidir nama aslinya Abil Abbas Balyan Ibnu Mulkan. Abil Abbas Balyan Ibnu Mulkan. Itu dulu panglima perangnya Alexander the Great. Panglima perangnya Alexander Zulkarnain. Alexander the Great. Nah, beliau ini bisa hidup sampai sekarang karena beliau itu minum ma'ul hayat namanya. Ma'ul hayat, air kehidupan. Jadi termasuk nabi yang tidak wafat itu 2, 3, 4 ya, satu lagi ya. 1 Nabi Khidir, 2 Nabi Ilyas. Nabi Ilyas dan Ilyasa. Nabi Ilyasa ini penjaga hutan sama penjaga tanah. Jadi kalau tanah lagi goyang, Nabi Ilyasa itu lagi nyabut tangkatnya tuh. Konon begitu. Yang terakhir itu Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam belum wafat. Jadi 4. 1 Nabi Khidir, 2 Nabi Ilyasa, 4 Nabi Isa. Jadi kalau mohon maaf, kalau dibilang Nabi Isa wafat karena hari Paskah, bohong itu. Nabi Isa belum wafat. Masa Nabi udah wafat itu? Belum wafat. Masih ada, kan begitu ya. Nah, kalau Nabi Khidir ilmunya begitu. Tadi ada wirid yang dibaca sebelum kita ketemu, bersihin badan gitu ya, bersihin hati.
lalu main ke tempat-tempat kotor, terminal, pasar, stasiun. Nah, carinya itu 3 tempat itu, terminal, stasiun, pasar. Terus cari orang-orang yang pengemis. Nah, salamin, pijit itunya, jempolnya. Kalau ngeblebes itu apa? Kayak sepon begitu, nggak usah dilepas, langsung bilang, ya Nabi tolong doakan saya. Pasti dia ngomong, doain apa? Dunia akhiratnya sukses. Begitu, udah begitu aja. Nanti doanya beliau nyampe. Saya belum pernah ketemu Bu, orang dikasih tahu jam doang kan begitu. Saya nggak ngeliat lagi mukanya di tempat-tempat gelap kayak begitu, remang-remang. Tapi ada wiridnya, memang harus itu dibaca 40 hari berturut-turut. Saya kira itu ya, saya kira itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Saya tidak membersamai sholat Isya berjamaah karena saya harus meluncur ke Al-Hidayah juga, namanya Al-Hidayah Lobang Buaya. Saya kira begitu ya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.